Dalam beberapa minggu terakhir ini nih, Kota Semarang itu kan sering sekali dilanda banjir ya, Prof ya, di sejumlah wilayah. Ya, ini sebenarnya bukan karena banjir sebenarnya, tapi karena ketidaksadaran kita dalam mengelola air. Drainase yang ada di seputar daerah yang menghubungkan ke perkampungan dan sebagainya, itu isinya pipa-pipa air. Ya, air hujan tuh mahal itu, bukan murah gitu ya. Kemudian sampah itu ditaruh di mana? Sebagian besar dimasukkan ke saluran. Hai Sobat UNES, wah senang sekali nih pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya Tuti Wijayanti dalam segmen yang tentunya sangat luar biasa karena sudah ditunggu-tunggu pastinya, yaitu pada segmen Kata Pakar. Nah, pada segmen kali ini nih Sobat UNES, kita akan membahas beberapa hal yang saat ini mungkin sedang viral ya, cukup viral gitu ya, karena jadi perbincangan banyak sekali orang-orang, khususnya untuk warga di Kota Semarang. Apakah itu? Nah, Sobat UNES, kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini sering sekali terjadi banjir di Kota Semarang ya. Banyak yang menduga, wait, ini kenapa nih? Jangan-jangan pemerintahnya yang kurang gitu ya, kurang dalam berkontribusi, atau jangan-jangan ada hal-hal yang memang kurang tepat, entah itu dari sistem drainasenya atau apakah itu. Nah, kebetulan sekali nih Sobat UNES, di kesempatan kali ini sudah hadir seorang pakar yang tentunya sangat luar biasa dan ahli di bidangnya. Langsung saja saya kenalkan, beliau adalah Profesor Dr. Nur Kudus. Selamat bergabung, di UNES TV ya Prof ya. Terima kasih Mungkin Mbak Tuti. bisa say hello dulu Prof pada Sobat UNES. Halo, hai Sobat UNES semuanya, semangat selalu. Baik, sedang sibuk apa ini Prof? Akhir-akhir ini kayaknya sedang sibuk neliti nggak sih Prof? Ya, jadi akhir tahun anggaran ya, jadi penelitian-penelitian harus segera diselesaikan. Dan alhamdulillah di tahun ini kesibukan utamanya mengajar. Kebetulan saya di Teknik Sipil UNES mengajar bidang hidrologi. Hampir semua program studi ya, baik itu teknik sipil maupun pendidikan teknik bangunan. Kemudian selain meneliti, tentunya sebagai bagian dari Tridharma kami melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian. Tahun ini tim saya gitu melaksanakan beberapa penelitian khususnya tentang fenomena banjir di Kota Semarang. Nah maka dari itu nih Sobat UNES pas banget ya. Nah jadi seorang pakar yang khusus tahun ini ya Prof ya? Atau tahun sebelumnya juga sudah sering? Tahun sebelumnya juga. Memang sudah sering ya, membahas terkait banjir. Khususnya kalau di Kota Semarang juga di riset juga ya Prof ya? Iya betul, jadi termasuk juga ketika saya menyelesaikan studi saya di program doktoral di UGM, naskah disertasi saya juga membahas tentang banjir di Kota Semarang. Baik, Prof. Dalam beberapa minggu terakhir ini nih, Kota Semarang itu kan sering sekali dilanda banjir ya, Prof. Ya, di sejumlah wilayah. Termasuk bahkan tuh di UNES kan sempat banjir yang lewat itu ya, Prof. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang keilmuan teknik air dan lingkungan nih, Prof. Kira-kira itu fenomena ini tuh dikarenakan apa gitu? Kenapa? Kok bisa terjadi begitu, Prof? Baik, jadi sebenarnya fenomena banjir itu kompleksitas ya Mbak Tuti ya. Dan kalau kita di daerah sekarang di UNES ini sebenarnya bukan karena banjir sebenarnya, tapi karena ketidaksadaran kita dalam mengelola air. Jadi air itu di mana-mana jadinya, tidak pada titik tertentu. Tapi memang ada fenomena unik sebenarnya ya di Kota Semarang. Jadi Kota Semarang itu yang memiliki luas lebih kurang sekitar 370-an kilometer persegi ya, dengan 16 kecamatan dan 170-an kelurahan ya. Fenomenanya unik kenapa? Karena dibanding kota-kota lain di Indonesia, Semarang ini topografinya itu terdiri dari daerah pantai, daerah dataran, kemudian daerah perbukitan. Nah, fenomena ini yang kadang-kadang menjadi dilema ya. Kenapa? Karena ini Mbak Tuti. Jadi ketika kita
di Semarang Selatan lah ya, di daerah atas, kata wilayah Semarang atas itu, yang lebih kurang sekitar 340-an di atas muka air laut ya. Nah, kondisi yang ekstrim ini ya, kalau misalnya terjadi hujan di daerah atas, tentu akan turun secara gravitasi ke bawah. Nah, ya. Di sisi lain, Kota Semarang bagian bawah, bagian utara lebih tepatnya itu memiliki dua masalah dia. Satu masalah yang terkait dengan muka tanah yang rendah, yang semakin turun. Ya. Di sisi lain, dia akan menerima tampungan air dari hulu gitu. Nah, fenomena seperti inilah yang kadang-kadang menjadi masalah, sehingga terjadilah genangan di Kota Semarang. Ini berapa minggu ini ya, kalau mohon maaf ya, kalau kita ingat dua minggu yang lalu mungkin lebih tepatnya ya, itu daerah Sayung dan Kaligawe yang fenomenal nasional itu sekarang sudah menjadi masalah nasional ya. Tapi sekarang sudah merambah ke sekitar 4 kecamatan di daerah utara ya. Nah, ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama, karena masalah banjir itu tidak bisa diselesaikan oleh satu titik tertentu, satu personal tertentu, atau satu penanggung jawab tertentu. Dia harus diselesaikan secara bersama-sama. Gitu. Peran serta masyarakat juga perlu. Betul sekali, Mbak Tuti. Baik. Ya. Nah, kira-kira nih Prof, melihat dari banjir yang saat ini sedang terjadi di Semarang gitu, itu apakah dipengaruhi karena intensitas curah hujan yang tinggi, ataukah bisa jadi karena hal-hal yang lain nih, misalnya sistem drainasenya atau mungkin tata ruang kota yang mungkin perlu diperbaiki nih, Prof? Ya, betul Mbak Tuti. Jadi kalau kita mendengar atau mendapatkan informasi dari BMKG, ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika beberapa waktu yang lalu, sebenarnya awal November ini baru awal musim hujan, ya. Tapi dampaknya sudah luar biasa ini ya. Banjirnya dampaknya sudah luar biasa. Intensitas hujan di Kota Semarang itu berkisar 150 sampai 300 mm per bulannya ya. Nah, di sisi lain, prediksi ya, puncak musim hujan itu diperkirakan sekitar bulan Januari atau Februari 2006. Baru awal ya. Ini baru awal ya? Gitu. Nah, ini tentunya menjadi satu perhatian khusus ya. Kenapa? Karena seperti yang Mbak Tuti tanyakan tadi, apakah ini drainasenya atau intensitasnya? Ya, kedua-duanya. Jadi karena memang nanti akan intensitas hujan yang tinggi, terutama daerah hulu ya, daerah hulu ya, kita menampung sebagai catchment ya, catchment daerah tangkapan hujan, kemudian mengalir ke bawah. Kemudian di sisi lain sistem drainase kita juga yang tidak baik ya. Harusnya seperti apa, Prof, yang baik itu? Sistem drainase itu kan fungsinya menampung dan mengalirkan air ya. Nah, tapi kalau kita lihat di wilayah kita aja lah, daerah Sekaran lah gitu ya. Hampir semua saluran tertutup lebih tepatnya. Ya, ditutup. Jadi dia air yang jatuh dari atap dan sebagainya sekarang ya langsung mengalirnya di atas jalan. Iya, ke jalan ya, jadi serasa sungai. Betul, seperti sungai baru jadi gitu ya. Gitu. Hujan ya. Betul. Oke. Nah, Prof, kalau melihat yang tadi Prof ceritakan ini, kan berarti harusnya nih banyak masyarakat juga kan merasa bahwa banjir ini salah tuh banjir yang musiman begitu ya, Prof ya. Ini kira-kira bisa nggak dicegah dengan pengelolaan air misalnya, atau mungkin lingkungan yang harus dibenarkan, atau seperti apa mungkin, Prof? Ya. Jadi gini Mbak Tuti, sebenarnya masalah banjir itu bukan musiman atau tidak musiman ya. Ya, tapi memang kalau dulu nenek-nenek kita, orang tua kita ya, itu punya satu jadwal atau agenda ya, yang dia kalau di bahasa Jawa itu mongso. Oh, mongso. Jadi misalnya mongso, ya mongso rendeng, mongso apa dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang digunakan oleh leluhur kita yang saat ini sudah mulai kita tinggalkan. Kenapa terjadi perubahan? Ya, kalau kita bicara tentang hujan, sebenarnya itu adalah fenomena siklus hidrologi. Jadi dalam siklus hidrologi itu, dalam ilmu keilmuan hidrologi itu kita bicara tentang water balance, keseimbangan air. Nah, air itu sebenarnya imbang, ya. Tapi karena banyak perubahan dalam lingkungan kita, ya, akhirnya yang balance tadi tidak balance lagi, tidak seimbang lagi gitu, ya. Dulu kalau misalnya kita pernah dengar kalau sudah masuk
bulan itu mesti musim hujan, ya gitu ya. Nah, sekarang sudah berubah fenomenanya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan musiman, ya. Jadi memang fenomena alam ini yang memang berubah, ya. Karena apa ya? Karena tanggung jawab kita sendiri. Kita sudah mulai melupakan itu. Nah, bagaimana kita mencoba mencegahnya, ya? Apakah bisa dicegah? Insya Allah bisa. Dengan catatan apa? Kita coba tumbuhkan semangat kebersamaan. Ya, semangat kebersamaan antar masyarakat, antar pemerintah. Jadi banjir ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, enggak. Tapi justru peran serta masyarakat itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Ya, kalau masyarakat secara umum gitu ya, kalau kita di UNES paling tidak ya masyarakat kampus. Ya, mahasiswa utamanya. Ya, bagaimana mahasiswa ini memiliki kesadaran untuk dapat ikut berperan aktif, ya. Ya, misalnya saja memfungsikan saluran. Coba Mbak Tuti lihat saluran-saluran di sekitar kita. Drainase yang ada di seputar daerah yang menghubungkan ke perkampungan dan sebagainya, itu isinya pipa-pipa air. Iya, betul. Nah, justru dari sana akan menghambat aliran, sampah akan tertahan. Iya, betul. Ketika hujan datang, ya semuanya melimpah ke jalan. Berarti harusnya disendirikan gitu ya, Prof, ya? Khusus untuk saluran pipa air ada sendiri. Ya, kalau saluran pipa tadi termasuk, kalau boleh saya katakan, itu liar ya. Liar ya? Iya, karena ditempatkan bukan pada tempatnya. Yang gitu. harusnya Itu untuk ya. saluran drainase, untuk air lewat, malah jadi untuk tempat pipa-pipa itu ya. Baik, Prof. Prof, selama ini kan Prof banyak meneliti tuh tentang sistem resapan air. Nah, bisa dijelaskan tidak, Prof, bagaimana konsep ini tuh bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi genangan dan juga banjir yang ada di kota khususnya? Ya, jadi sebenarnya pemerintah Kota Semarang itu juga sudah punya strategi yang namanya zero delta key, ya, penerapan zero delta key. Jadi bagaimana air limpasan, jadi air hujan yang jatuh ke atas permukaan tanah atau di atas rumah dan sebagainya, jatuh permukaan lahan, ya, itu dikurangi sedapat mungkin. Dengan cara? Dengan cara mulai dengan resapan-resapan, mulai ditahan dan sebagainya. Nah, Perda Kota Semarang kalau tidak salah nomor 18 tahun 2018 tentang sumber resapan itu juga mengatur tentang itu, ya. Bagaimana masyarakat itu bisa dilibatkan atau terlibat langsung, ya, untuk ikut berperan dalam melakukan proses pengelolaan air hujan melalui resapan air hujan, ya. Termasuk juga pemerintah Kota Semarang, ya. Pemerintah Kota Semarang pernah mencanangkan program 1000 sumur resapan kalau tidak salah. Namun demikian, Mbak Tuti, kita juga jangan latah, ya. Artinya ketika sumur resapan mau dipakai gitu ya, kita juga harus melihat, ya, perlu adanya zonasi. Jadi karena tidak semua wilayah itu bisa dipakai untuk sumur resapan. Ada kriterianya gitu ya. Jadi misalnya berapa tinggi muka air tanahnya. Ya, kalau dia muka air tanahnya rendah seperti daerah Semarang Utara, ya, Semarang Bawah, ya. Saya pernah meneliti di daerah sekitar Simpang 5 ke arah utara itu rata-rata ketinggiannya sekitar 75 cm muka air tanahnya. Sehingga kalau kita dipasang sumur resapan ya nggak mungkin bisa. Malah tambah banjir Kan? Nah, artinya mungkin tidak pakai sumur resapan, ya, tapi pakai parit resapan. Jadi kalau sumur resapan itu bentuknya vertikal, kalau yang parit resapan bentuknya horizontal. Nah, tapi fungsinya sama untuk meresapkan. Begitu juga di daerah perbukitan, ya. Jangan kita kira kita ketinggian kita 340 meter di atas muka air laut, kemudian dikatakan efektif, belum tentu juga, karena kita lihat juga berapa kemiringan lerengnya. Karena kemiringan lereng itu lebih dari 30%, itu malah justru jadi longsor. Jadi bahaya. Jadi bahaya. Jadi kalau mungkin Mbak Tuti dengar ya beberapa titik ya di Trangkil beberapa waktu yang lalu dan beberapa wilayah lain ya di Kota Semarang itu longsor. Ya mesti musim hujan dia gitu. Ya. Itu topografinya juga berpengaruh. Betul, topografinya harus kita perhatikan. Nah, gitu. Prof tadi menyampaikan tentang resapan, sumur resapan ya, Prof ya. Nah, itu bedanya itu apa antara drainase konvensional dengan yang tadi Prof sampaikan terkait dengan berbasis dengan sumur resapan air tadi ya? Ya, gitu. Ini bagus sekali pertanyaannya Mbak Tuti. Jadi gini, saat ini kita bicara ada drainase konvensional,
ada drainase yang berbasis resapan gitu. Yang dulu memang belum ada ya. Nah, saat ini sedang digalakkan itu. Drainase konvensional itu adalah cara pikir kita ya, bagaimana air itu segera hilang. Jadi kalau misalnya nih ada hujan lebat di lingkungan rumah Mbak Tuti misalnya, kemudian jatuh di atas atap, jatuh di atas pekarangan, ya, kemudian pikiran kita bagaimana air tadi segera masuk ke saluran, hilang di hadapan kita pokoknya, secepat mungkin hilang gitu. Betul. Nah, itu konvensional. Kenapa? Karena kita tidak berpikir bagaimana air hujan tadi yang merupakan anugerah ya dari Yang Maha Kuasa, yang itu mahal harganya itu. Ya, air hujan itu mahal, itu bukan murah gitu ya. Itu bagaimana kita kelola, kita panen gitu ya. Panen air kita hujan. Panen air hujan, misalnya kita tampung. Nah, itulah yang sekarang sedang dicoba digalakkan dengan drainase yang berbasis resapan ya. Jadi ada yang bilang drainase yang berbasis apa namanya, kalau kita katakan pemanenan air hujan itu bisa efektif gitu. Jadi air hujan tadi ditampung dulu, kemudian setelah ditampung dia diberi kesempatan untuk meresap ke dalam tanah, ya. Kemudian setelah itu baru dilimpaskan masuk ke saluran. Ya, waktu yang efektif tadi itu tentu banyak hal yang harus kita perhatikan, misalnya nilai porositas tanahnya, ya, dan sebagainya. Gitu, jadi ada perbedaan yang mendasar ya Prof, antara kalau konvensional lebih ke bagaimana segera menghilangkan. Betul. Kalau melalui yang resapan air itu tadi berarti bagaimana ditampung. Ya, dikonservasi lebih tepatnya ya, drainase konservasi lah gitu ya. Baik, betul. Prof tadi juga sempat membahas tuh terkait dengan topografi di Kota Semarang tadi ya, yang kemiringan dan lain sebagainya begitu ya. Apakah ini memang bisa mendukung penerapan dari sistem resapan air ini ataukah bagaimana Prof? Ya, jadi gini, alhamdulillah ya, secara regulasi terkait dengan resapan air hujan itu sudah menjadi perhatian khusus ya. Malah dalam Perda Kota Semarang tentang bangunan gedung itu juga ada dipersyaratkan tentang resapan. Ya, setiap kita mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB itu mesti dipersyaratkan itu. Artinya memang harus ada lahan ini untuk di space untuk atau ruang untuk digunakan untuk resapan. Namun demikian memang perlu juga kita lakukan zonasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi zonasi itu daerah-daerah mana yang memang bisa efektif dipakai resapan, mana yang tidak. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu tempat harus ada resapannya, nggak bisa gitu. Disamaratakan tidak ya, bisa gitu. Jadi perlu ada proses pemetaan ya, lebih tepatnya ada zonasi di sana. Jadi karena sistem resapan air hujan itu dia akan tergantung seperti saya katakan tadi tinggi muka air tanahnya. Berapa tinggi muka air tanahnya? Ya, kalau misalnya daerah kita Gunung Pati misalnya, muka air tanahnya ya tinggi gitu ya. Ya, artinya rendah lah ya, artinya bisa sangat baik. Tapi bagaimana jenis tanahnya? Apakah dia nilai forinya bagaimana sehingga dia bisa meresap air tadi? Atau bagaimana kemiringan lerengnya? Jadi harus kita lihat bagaimana muka air tanahnya, harus kita lihat jenis tanahnya, ya karena itu terkait dengan porositasnya, nilai fori. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemiringan lereng. Karena kalau kita paksakan ya jangan-jangan malah longsor nanti dia gitu. Berarti kalaupun misalnya pemerintah mau membuat sebuah kebijakan harus dilihat dulu dari topografinya itu ya. Ya, sudah. Sepengetahuan saya sudah. Jadi Pemkot Kota Semarang dia sudah juga melakukan zonasi ya, zonasi daerah-daerah yang efektif untuk digunakan untuk resapan. Jadi dalam penelitian yang kami lakukan juga begitu Mbak Tuti ya, beberapa waktu yang lalu kita coba melakukan pemetaan. Jadi kita ada pemetaan zonasi wilayah gitu, mana yang efektif menggunakan resapan, mana yang tidak. Ya, jadi kalau efektif itu secara nilai forinya, secara kemiringan lerengnya, secara muka air tanahnya dia memenuhi syarat, itu efektif dia. Ya. Tapi ada juga daerah yang memang tidak bisa sama sekali kita pakai. Yang kayak di bawah itu ya. Di daerah Semarang Utara pun tidak semuanya juga tidak bisa. Ada juga yang bisa. Hanya saja mungkin modelnya kita rubah, tidak dalam bentuk vertikal, tapi bentuknya horizontal. Ya, bentuk horizontal. Jadi model parit resapan. Jadi parit resapan itu dia kedalaman 50 cm, 75 cm, bentuknya vertikal. Ya, jadi horizontal, ya. Bentuk horizontal tadi, kemudian ada resapan di sana. Oh, gitu. Jadi tidak selamanya
misalnya seperti sumur resapan. Oke, berarti inovasinya dibuat berbeda Betul, ya, Prof ya. betul, ya. Baik, Prof, kalau selama ini nih, apakah ada inovasi teknologi atau model sistem resapan yang sudah dikembangkan oleh tim dari Universitas Semarang yang relevan untuk diterapkan di masyarakat saat ini, Prof? Ya, beberapa teman ya di teknik sipil ya itu juga sudah mencoba ya untuk melakukan inovasi-inovasi seperti melakukan dengan pipa pori. Ya, pipa pori ini pipa, kemudian di dalam pipa itu dibuat lubang-lubang sehingga ketika air hujan mengalir di sana itu meresap ke dalam tanah. Itu pipa pori. Kemudian juga ada inovasi yang kalau kita kenal dengan paving ya, yang perkerasan ya biasa dipakai untuk perkerasan di pekarangan, bisa juga untuk jalan ya. Itu bentuknya paving. Nah, bentuk ikatan paving itu yang diinovasikan sehingga ada kesempatan air hujan untuk meresap ke dalam tanah tadi gitu. Berarti sebenarnya paving itu juga lumayan efektif juga ya, Prof ya? Bisa dipakai. Kalau dibanding dengan aspal misalnya begitu jauh lebih paving ya? Ya, sebaiknya ada menggunakan paving. Karena ada space itu tadi ya. Padahal saya kalau melihat, kok di paving tuh kok nggak di aspal aja? Ternyata juga ada manfaatnya sendiri ya, Prof ya. Oke, baik. Prof, menurut Prof nih, bagaimana seharusnya pemerintah kota dalam mengintegrasikan konsep konservasi air maksud saya dalam perencanaan tata kota yang ada di Semarang, Prof? Iya, jadi kalau kita lihat tanggung jawab pemerintah kota ya. Pemerintah kota dengan regulasi-regulasi sudah cukup baik dan cukup banyak ya. Dan proses perizinan pun sekarang ini luar biasa diperketat gitu ya, baik untuk bangunan yang besar maupun rehab dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di Perda nomor 7 tahun 2010 ya, di Perda Kota Semarang ya nomor 7 tahun 2010 itu tentang penataan ruang terbuka hijau, RTH istilahnya. Nah, Perda tadi merujuk ke Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ya, jadi dalam peraturan perundang tersebut itu mengatur ya tentang bagaimana perencanaan, bagaimana pemanfaatan, kemudian bagaimana pengendalian ruang secara terpadu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga bahwa dalam undang-undang tersebut yang ini juga diimplementasikan di Perda ya, itu adalah 30% dari luas wilayah itu harus ruang terbuka hijau. Harusnya ya 30%. Jadi kalau kita ini Mbak Tuti, kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 26 tadi sifatnya wilayah kota. Nah, sekarang kalau kita perkecil lagi wilayah kecamatan, kita perkecil lagi wilayah kelurahan, ya, kita perkecil lagi ya misalnya wilayah perumahan gitu ya. Nah, 30% wilayah itu harus ruang terbuka. Oh, berarti dalam satu wilayah itu harus 30% ya? Saya kira satu rumah 30%-nya untuk daerah resapan. Ya, gitu. Kalau bisa sampai sebegitunya lebih sekali gitu ya, keren sekali. Tapi paling tidak satu kawasan itu ada ruang terbuka hijau. Makanya dalam Perda Kota Semarang itu sangat mengatur. Jadi teman-teman pengembang ini sekarang punya tanggung jawab itu. Ya, termasuk UNES. Ya, UNES sekarang ini sedang merubah mindset ya Mbak Tuti ya. Kalau kita lihat bagaimana merubah mindset dari yang dulu ke yang sekarang. Kalau dulu itu mindset di UNES ya ini bahwa bangunan itu tidak boleh lebih tinggi dari rektorat. Gitu ya. Dulu ya, rektorat itu kan maksimal 4 lantai ya. Sehingga semua bangunan di lingkungan UNES dulu ya itu 3 lantai. Nggak ada yang berani lebih dari 3 lantai. Nah, sekarang mindset itu dirubah dengan konsep bagaimana kita mencoba dengan bangunan bertingkat banyak ya, yang 8 lantai, 10 lantai, harapannya begitu. Kemudian beberapa bangunan yang sudah cukup umur, yang usia bangunan di atas 20 tahun tentunya itu demolish, dirubuhkan, di demolition. Kemudian bangunan tadi menjadi ruang terbuka hijau. Oh, jadi nanti yang bangunan-bangunan lama, MIPA misalnya, itu akan dijadikan ruang terbuka. Ruang terbuka. Ini resapan air. Ya, untuk mencukupi nilai 30% tadi. 30% tadi. Ya, jadi kalau kita misalnya di UNES ini ada 160 hektar, ya, nah 30% itu harus ruang terbuka hijau. Oke. Saya dulu awalnya saya pikir gini, satu rumah berarti harus ada sekian, berarti paling nggak satu kawasan ya, Prof ya. Ada 30, bagus sih. Kalau satu rumah bisa 30% baik sekali, tapi kan akhirnya timbul ini ya. Apalagi untuk rumah yang kecil-kecil gitu. Kecil ya, makanya pengembang, jadi tanggung jawab pengembang, ya pengembang ketika dia mengajukan perizinan
perizinan satu kawasan, dia harus memperhatikan itu ya? ruang terbuka. Ya. Agar dapat izin ya, Prof ya. Betul. Baik, nah apakah kebijakan pembangunan saat ini, terutama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, misalnya sudah berpihak pada sistem air yang berkelanjutan atau justru malah memperparah resiko banjir, Prof? Secara regulasi sudah ya. Jadi ya? Kota Semarang khususnya yang saya tahu gitu ya, itu sudah regulasinya sudah sangat baik gitu ya. Jadi Perda nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan gedung misalnya, itu ketika kita mengajukan perizinan pembangunan gedung seperti yang saya sampaikan, kawasan dan sebagainya, itu sangat mengikat. Malah di Kota Semarang itu ada yang namanya tim ahli bangunan gedung, TABG. Nah, TABG itu yang berfungsi salah satunya mengawal perda ini tadi dalam rangka pelaksanaan. Kemudian Perda nomor 7 kalau tidak salah tentang ruang terbuka hijau. Ya, di Kota Semarang sudah melakukan itu. Hanya saja memang yang perlu kita perhatikan adalah konsistensi kita. Bagaimana kita bisa menerapkan aturan tadi secara baik, ya. Jangan sampai implementasinya jadi salah gitu ya. Karena kepentingan tertentu akhirnya peraturan ditinggalkan. Iya, karena kalau 30% itu kan lumayan ya, Prof ya. Kalau seorang pengembang misalnya sayang ya sekian meter kan jadi cuan itu. Jadi memang harusnya diperketat dalam hal itu ya, Prof ya. Baik, kalau sejauh ini nih Prof, bagaimana perguruan tinggi khususnya UNES bisa berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis dengan riset kepada pemerintah daerah nih Prof? Apalagi Prof Nurkudus kan yang sudah banyak sekali risetnya. Gitu. Jadi gini, kebetulan beberapa teman kita pernah juga bergabung di tim ahli bangunan gedung Kota Semarang ya, yang itu membawa pesan-pesan khusus sesuai dengan visi kita. Jadi visi UNES itu sebagai universitas yang berwawasan konservasi. Ya, bagaimana kita di UNES ini bisa mengimplementasikan konsep konservasi tadi itu betul-betul terlaksana dengan baik. Misalnya saja dalam skema penelitian di LPPM UNES ya, itu ada skema khusus tentang konservasi, skema tentang penelitian konservasi di sana. Yang itu nantinya diharapkan bisa memberikan sumbang saran kepada pemerintah. Contoh misalnya tadi kita sudah punya peta pemetaan zonasi wilayah resapan, itu bisa digunakan. Saya pernah membimbing mahasiswa di teknik sipil, dia membuat sistem informasi geografis daerah genangan banjir. Nah, ini menjadi satu bentuk sumbang kita ya ke pemerintah daerah ya, daerah-daerah mana yang mungkin menjadi fokus perhatian. Nah, di UNES pun ada Kasubdit konservasi ya di bawah DAKK yang itu mengawal bagaimana pelaksanaan konservasi di UNES ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, sehingga kebijakan UNES untuk dapat mengurangi limpasan permukaan dengan menambah ruang terbuka hijau, dengan melakukan demolition bangunan, kemudian dengan pembuatan lubang biopori ya kita juga lakukan, sumur resapan dan termasuk embung. Ini kabar baik nih untuk sobat UNES semuanya gitu ya. Jadi insya Allah UNES akan menambah satu embung lagi. Jadi di sebelah mana ini, Prof? Ini kemarin hasil riset kita, hasil kita diskusi bersama itu di kampus timur ya, tepatnya di dekat kolam renang. Itu kan ada satu kawasan yang masih cukup bagus ya. Itu direncanakan ada embung di sana. Di situ. Ya, sehingga air yang berasal dari wilayah misalnya FEB, FH, Fakultas Hukum, FISIF, kemudian teknik dan ilmu keolahragaan itu bisa tertampung di sana. Berarti di area antara FIPP sama FIK itu. itu. Betul. Yang sudah kita punya kan yang di EBS ini. Itu sekitar tahun 2006 lebih kurang itu dibuat, dan itu cukup efektif ya. Terbukti dulunya di jalan di bagian timurnya itu ketinggian air di atas 50 cm kalau hujan. Betul, saya juga pernah merasakan. Pernah ngerasain waktu mahasiswa ya? Waktu mahasiswa ya. Banjir. Betul. Nah, alhamdulillah dengan adanya embung tadi itu cukup efektif sekali, dan termasuk juga konservasi yang dilakukan sudah baik ya. Jadi kami mencoba meriset wilayah timurnya embung ya, tepatnya di dekat di GSG itu di BNI ya. Itu pernah kita coba tes di sana, itu ada sumber air di sana.
Sehingga kami bisa memprediksi bahwa air yang tertampung di embung ya itu sudah bisa meresap ya, sehingga dia mensuplai ke daerah yang lebih rendah. Ya, di daerah timurnya kan lebih rendah itu. Dan itu sudah mulai muncul beberapa titik sumber air di sana. Gitu. Jadi lumayan saat musim kemarau itu bisa dimanfaatkan ya, Prof ya. Sama ini Mbak Tuti, saya tambahkan sedikit ya, boleh ya? Boleh. Gini, jadi UNES juga alhamdulillah mendapatkan amanah ya dari Kementerian Kehutanan. Ya, kita mendapatkan melalui konservasi tentunya ya, dan ada pusat inovasi ya, PUI, Pusat Unggulan Informasi. Jadi kita mengelola KHDTK namanya. Itu jadi kawasan hutan dengan tujuan khusus. KHDTK. Jadi Kementerian Kehutanan itu mengamanahkan ke UNES untuk mengelola, kalau tidak salah sekitar 60 hektar tanah di daerah Ungaran itu, di daerah Gunung Ungaran lebih tepatnya. Ya, dan kemarin kebetulan saya mencoba melibatkan 4 mahasiswa ya untuk melakukan skripsi di sana. Ya, jadi ada mahasiswa yang kami coba turunkan di daerah KHDTK-nya UNES tadi. Dari hasil risetnya itu ada mahasiswa yang menghitung tentang debit sumber air di sana. Satu, ada mahasiswa yang menghitung tentang titik airnya, ya, kemudian memetakan kawasan, ya, dan alhamdulillah cukup potensial, bagus sekali. Jadi ini tanggung jawab UNES, ya, tambahan tanggung jawab di luar kawasan kampus kita di KHDTK ini untuk bagaimana kita ikut berperan ya melalui riset itu ya, Prof ya, luar biasa. Nah, Prof, selain peran UNES nih, nah kira-kira langkah kecil apa yang bisa dilakukan khususnya untuk masyarakat gitu, untuk membantu meningkatkan daya serap air di lingkungan tempat tinggal sekitar khususnya di Kota Semarang ini, Prof? Ya, tadi kita mencoba mengimplementasikan berbagai model resapan supaya air hujan itu tidak terbuang. Jadi kita merubah mindset kita dengan model drainase yang berwawasan konservasi. Jadi bukan lagi drainase yang konvensional seperti Mbak Tuti bilang tadi, itu drainase konvensional. Jadi dengan drainase yang berwawasan konservasi itu kita sedapat mungkin melakukan penampungan air hujan yang itu kemudian bisa kita harapkan meresap ke dalam air tanah. Ya, karena bagaimanapun juga keberlangsungan air di permukaan bumi itu menjadi tanggung jawab kita sekarang. Anak cucu kita ke depan ya, itu akan tergantung bagaimana kita mengelola air saat ini. Kita semua ya, Prof. Betul, kita masyarakat semua juga harus berperan penting ya. Tidak hanya menyuruh. Misalnya kayak tadi, kita kan seringnya kan bagaimana ini pemerintah, ternyata tidak hanya ke pemerintahnya, tapi bagaimana masyarakat juga mengimplementasikan. Tadi pemerintah kan sudah membuat aturan-aturan. Nah, bagaimana kita itu mendukung aturan tersebut untuk diimplementasikan gitu ya, Prof ya. Contoh lain, Mbak Tuti, misalnya saat ini kan kita paling gampang kalau mudah untuk membersihkan rumah itu di beton halamannya, atau di keramik halamannya gitu kan, biar ngepel, biar nyapunya enak gitu ya. Tapi ketika itu dibuat kedap gitu, ya air semuanya akan melimpas. Nah, ini yang kita harapkan keterlibatan masyarakat. Jadi bagaimana kita mencoba air hujan yang jatuh tadi, yang bernilai tinggi tadi, ya tidak terbuang secara percuma. Ya, jangan dibuang ke saluran kemudian mengalir ke laut, bukan begitu. Akhirnya ya daerah hilir ya berdampak, kena banjir ya, Prof ya. Nah, jadi kalau dilihat itu bukan hanya karena pemerintahnya, tapi juga masyarakatnya. Bahkan sudah ada aturan kadangkala kalau mendirikan bangunan pun jarang pakai IMB. Nah, yang lebih lagi nih Mbak Tuti, ini kadang-kadang terutama mbak-mbak ya, ibu-ibu yang rajin itu menyapu halaman. Itu contoh sederhana lah ya untuk keterlibatan masyarakat. Itu nyapu halaman, daun-daun yang jatuh dari kemudian disapu. Setelah terkumpul, ya, kemudian sampah itu ditaruh di mana? Sebagian besar dimasukkan ke saluran. Itu menyumbat. Ya, akhirnya itu ya menyumbang jadinya. Ya, jadi volume tampungan saluran menjadi berkurang. Gitu. Jadi itu secara tidak langsung sudah terlihat di situ. Kebiasaan kecil yang kadang tidak disadari ya, bahwa itu ternyata berdampak besar gitu ya. Oke, jadi untuk masyarakat nih, jadi harus diperhatikan ya. Terutama juga tadi ketika misalnya di rumah, bikin rumah misalnya ya perlu diperhatikan untuk resapan ya, Prof ya. Paling nggak sepersekian
lah gitu, jangan semuanya terus di beton gitu ya, apalagi full bangunan gitu ya Prof ya. Baik, nah banyak kawasan perumahan baru nih saat ini yang dibangun di Kota Semarang gitu ya Prof ya. Apakah ini juga berdampak panjang khususnya terkait dengan lingkungan yang ada di Kota Semarang, apalagi kaitannya dengan banjir begitu Prof? Betul Mbak Tuti. Jadi memang ini fenomena ya yang sekarang terjadi khususnya di Kota Semarang ya Mbak Tuti. Jadi kalau dulu masyarakat kita, saudara-saudara kita itu banyak berdomisili, banyak bertempat tinggal di daerah utara, daerah Semarang bawah lah gitu. Karena apa? Akses kota ya. Iya betul. Dekat kota paling gampang mudahnya. Sekarang karena banyak genangan di sana sekarang ya, sehingga saudara-saudara kita banyak pindah ke daerah selatan, sehingga di daerah selatan misalnya mulai dari Mijen, Tembalang, Gunung Pati gitu ya, sekarang banyak perumahan. Iya ramai ya. Dampaknya apa? Ya saat ini dan ke depan, ya bagaimanapun juga dengan banyaknya pengembang, banyaknya perumahan di daerah-daerah tadi, ya itu akan mengurangi ruang terbuka hijau. Ketika ruang terbuka hijau itu berkurang, air hujan yang intensitasnya tadi relatif seperti tadi, ya tetap tadi, ya itu akan jatuh di atas kawasan itu. Nah, kawasan itu yang dulunya meresapkan air, tapi sekarang ini airnya melimpaskan air. Nah, air yang terlimpaskan menjadi surface runoff tadi itu akan mengalir secara gravitasi ke bawah gitu, sehingga menjadi penyumbang daerah genangan tadi. Iya, jadinya daerah Semarang Selatan pun menjadi semakin parah ya, Prof. Ya. Oke, jadi ini tuh memang harus nih edukasi bagi masyarakat, karena taunya tuh pasti selalu menyalahkan pemerintah gitu kan, biasanya kan pemerintah itu gimana gitu kan. Padahal sebenarnya itu juga dari banyak aspek ya Prof ya, entah dari masyarakatnya atau tadi pengembangnya juga yang harus bertanggung jawab juga gitu ya, untuk menjaga agar Kota Semarang ini juga khususnya di Kota Semarang tuh bebas dari banjir gitu. Ya, menariknya gini Mbak Tuti. Jadi masalah air, masalah udara itu kan bukan tanggung jawab administrasi. Air itu tidak mengenali wilayah administrasi dia. Ya, kalau dia hujannya di Kabupaten Semarang, apa nggak boleh mengalir ke Kota Semarang? Nggak bisa. Ya, ketika hujan itu jatuh di Kabupaten Semarang, Ungaran misalnya gitu ya. Ya dia mau ngalir ke Kota Semarang, ya hak dia aja ngalir aja gitu kan. Nah, karena ini tanggung jawab bersama, sehingga perlu adanya kolaborasi antar pemerintah daerah, ya mungkin antar pemerintah daerah, antar pemerintah pusat, kemudian antar masyarakat. Ya, jadi tanggung jawab itu tanggung jawab bersama, tidak bisa kita lepaskan. Oh ini wilayahmu, ini wilayah saya, nggak bisa begitu. Gitu. Ketika ada satu titik yang bermasalah, titik lain akan bermasalah. Betul. Nanti bergeserin sekarang. Kalau Mbak Tuti dulu lihat dari Kabupaten Semarang, kemudian jatuh di Kota Semarang. Nah sekarang mulai bergeser nih, daerah Demak, daerah Pati, ya itu berdampak, semuanya berdampak. Gitu. Iya betul ya Prof. Jadi kalau misalnya banjir di bawah tuh bukan selalu bawah yang bermasalah, bisa jadi di atasnya juga hujan, bermasalah juga gitu ya, karena hujan daerah resapannya juga berkurang gitu ya Prof. Baik, dalam konteks edukasi lingkungan ini Prof, ini apa ya yang bisa dilakukan oleh UNES khususnya untuk mengajak generasi muda khususnya ini Prof, berperan menjaga keseimbangan dari tata air khususnya yang ada di kota? Ya, jadi khusus UNES ya, jadi program-program yang sudah dilakukan UNES sesuai visinya tadi sebagai kampus yang berwawasan konservasi ya. Jadi mahasiswa baru UNES ini kan diwajibkan ya Mbak Tuti ya untuk menanam pohon. Jadi ada program menanam pohon bagi mahasiswa baru yang itu dilakukan setiap tahun, dan alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir ini mungkin sudah lebih dari 5-6 tahun ya ini terlaksana dengan baik. Kemudian kerjasama UNES dengan Jarum Foundation. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu menanam sekitar 2-3 ribuan mungkin, 2-3 ribu bibit tanaman di daerah Gunung Ledek. Oh, di Gunung Ledek. Itu ada kawasan UNES juga yang memang tidak mungkin itu dibangun ya, dan memang diperuntukkan untuk ruang terbuka konservasi di sana gitu ya. Nah, dengan program-program tadi memang diharapkan mahasiswa tadi tergerak. Ya, tergerak hatinya juga untuk dapat menjaga, termasuk juga kita saat ini mencoba ya memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau di UNES. Jadi bagaimana ya bagaimana kawasan UNES ini menjadi
memiliki ruang terbuka yang cukup representatif. Bahkan saya sebagai alumni nih Prof, alumni UNES, merasakan saat COVID pun kita diwajibkan tetap nanam pohon. Betul. Ya pas COVID kemarin ya. Iya, betul. Jadi justru tidak hanya berdampak di area UNES saja, ketika COVID kan di rumah masing-masing itu ya Prof. Saya itu waktu itu curhat ya Prof. Saya nanam ini ya, apa namanya, alpukat, dan sekarang udah panen banyak. Udah panen ya, udah. Artinya sudah terdata dengan baik gitu ya. Iya, kan ada di foto gitu kan. Betul, nah, kemarin ditanya nih, kok kamu panen banyak? Ya ini tugas waktu jadi maba. Ternyata alhamdulillah bermanfaat ya Prof ya. Betul. Baik Prof, ini ada beberapa hal nih yang saya juga kepo pengen tahu ini Prof. Kalau Prof sendiri gitu, hasil riset dan lain sebagainya gitu, apa sih pesan dari Prof Nur Kudus sendiri bagi masyarakat dan pemerintah Semarang agar kejadian banjir ini tuh tidak terus menjadi agenda tahunan, Prof? Ya, mulai saat ini kita menyadarkan diri sendiri, ya. Kemudian setelah diri kita, baru orang di sekitar kita. Bagaimana kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi bersama, ya, untuk dapat menjaga lingkungan kita. Karena itu memang lingkungan yang saat ini itu akan mempengaruhi, ya, generasi yang akan datang. Jadi kita harus ingat bahwa generasi yang akan datang memiliki hak yang sama dengan kita sekarang. Kalau sekarang ini kita butuh air, generasi yang akan datang juga butuh air. Nah, ketika kita melakukan kesalahan saat ini, ya, generasi yang akan datang itu akan merasakan kesalahan tadi. Dampaknya tadi gitu. Dampak kesalahan kita tadi akan generasi mendatang. Contoh misalnya tadi, bagaimana kita menjaga air gitu, ya. Bagaimana kita bisa mencoba merecharge air, mengisi air ke dalam tanah dan sebagainya. Ini akan berdampak tidak saat ini, bisa jadi dampaknya langsung ke generasi datang. Jadi generasi datang, mungkin anak cucu kita itu yang akan merasakan. Ya sama saja misalnya Mbak Tuti tadi menanam pohon alpukatnya tadi gitu ya. Ya mungkin waktu itu maba gitu ya. Tapi sekarang mungkin yang menikmati sudah putranya Mbak Tuti yang makan buah alpukat tadi. Betul. Lebih kurang seperti itu. Kalau saya juga ya, benar dijual. jadi banjir itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Tapi tanggung jawab kita bersama ya. Dan kita harus berperan aktif untuk itu gitu Mbak Tuti. Jadi memang dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya Prof, ya, menyadarkan diri sendiri, kemudian syukur kalau kemudian bisa mengajak lingkungan sekitarnya gitu ya Prof ya, untuk berdampak bersama. Baik, yang terakhir ini Prof, bagaimana Prof Nur Kudus sendiri ini melihat kontribusi ilmu teknik air dan lingkungan ke depan dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan juga urbanisasi ini Prof? Ya, dari secara keilmuan sangat berkontribusi Mbak Tuti. Jadi apalagi saat ini Mbak Tuti ya, kita ada program yang namanya Sustainable Development Goals, SDGs. Lagi tren ini, lagi tren ya. Kalau Mbak Tuti meneliti itu mesti diminta menuliskan SDGs berapa gitu ya. Jadi dalam program SDGs atau Sustainable Development Goals tadi, tujuan pembangunan berkelanjutan lebih tepatnya, yaitu agenda global yang disepakati oleh semua negara anggota PBB, ya, PBB, untuk dapat menciptakan dunia yang lebih baik dengan mengakhiri kemiskinan, kemudian melindungi planet bumi ini, ya, kemudian memastikan bahwa kesejahteraan bagi semua orang. Nah, dalam agenda SDGs ini Mbak Tuti, itu ada 17 program. Ya, ada yang mencakup berbagai aspek, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah lingkungan, ya seperti yang ditanyakan tadi, dengan lebih kurang 169 target yang harus dicapai di tahun 2030. Nah, diskusi kita hari ini, pagi ini gitu ya, paling tidak kita sudah mencoba untuk melihat di SDGs 6 yang terkait dengan clean water and sanitation, jadi bagaimana air bersih dan sanitasi yang layak. Kemudian juga kita ngomong tentang SDGs 13. Jadi penanganan perubahan iklim atau climate action, ya. Jadi climate action tadi, climate action ya, itu bagaimana kita mencoba untuk penanganan perubahan iklim. Nah, karena setiap tahun, setiap saat akan terjadi itu. Nah, jadi bidang keairan, bidang lingkungan memang menjadi
tren saat ini untuk menjadi lebih fokus untuk diperhatikan. Demikian, Mbak Tuti. Oke, baik. Wah, senang sekali nih saya dapat ilmu banyak dari Prof. Nur Kudus ya. Bahkan saya yang tidak tahu, oh jadi seperti ini gitu. Terutamanya sering sekali kan khususnya untuk banjir itu orang tuh sering menyalahkan pemerintah dan yang ada di situ. Misalnya Semarang Bawah, oh Semarang Bawahnya ini bermasalah. Padahal sebenarnya belum tentu yang ada di bawah yang bermasalah begitu. Baik Prof, terima kasih sekali nih sudah berkenan hadir. Makasih. Tentunya terima kasih sudah berkenan untuk sharing ilmu banyak sekali. Ke depan siap diundang lagi ya Prof. Insya Allah mudah-mudahan ya pas waktunya dan pas materinya tentunya loh ya. Siap. Baik Sobat UNES, demikian tadi bincang asik saya dengan pakar yang sangat luar biasa tentunya Prof. Nur Kudus yang sudah berbagi banyak ilmu ya dengan kita. Nah, jangan lupa nih untuk selalu ikuti channelnya UNES di IG, Spotify, terutamanya di YouTube-nya UNES TV. Oke, terima kasih Prof. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kita sehat bersama Sobat UNES ya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.